Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, pada sore ini pada sholat asar kita bisa kembali berkumpul, bersilaturahim, bermujalasah, muwajahah dalam rangka sharing kajian rutin setiap Jumat sore di RSOP. Mudah-mudahan niat ikhlas kita hadir seperti ini menjadi amal soleh, amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada sore ini mari kita mengingat kembali ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah. Insya Allah ini sudah pada tahu ya. Kita butuh hidayah apa tidak? Hidayah itu apa? Ayam, mobil, hidayah gitu. Ada masjid al-hidayah. Hidayah itu apa? Betul, petunjuk. Sebelumnya saya ingin menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Iman. Kita ini harus mengenal diri kita. Dengan jalan apa? Dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Ya, kita harus berusaha untuk mengenal diri kita. Kita ini siapa? Kita manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk supaya kehidupannya beres, teratur, disediakan kitab suci pedoman. Manusia komponen utamanya 3. Pertama jasad, yang kedua ruh, yang ketiga akal. Jasad, akal, dan ruh. Kalau ada jasadnya, ada akalnya, ada ruhnya, itu manusia normal, masih hidup. Coba kalau hilang salah satunya, ada jasadnya, ada akalnya, tidak ada ruhnya, apa itu? Mayat kan? Jasadnya ada, tidak ada ruhnya. Ada jasadnya, ada ruhnya, tidak ada akalnya. Nah, kalau berbentuk manusia orang gila atau ODGJ. ODGJ itu orang yang dianggap gangguan jiwa. Jadi tidak normal. Nah, itulah manusia. 3 komponen ini, jasad punya kebutuhan, akal punya kebutuhan, ruh punya kebutuhan. Ya. Jasad kebutuhannya apa?
makan, minum, pakaian, istirahat. Itulah kebutuhan jasad. Kebutuhan pokoknya makan, minum. Kalau jasad tidak dipenuhi kebutuhan makan minumnya, kira-kira bagaimana? Lemas, sakit. Seminggu, 2 minggu tidak makan, ya meninggal. Kira-kira bisa bertahan, Bu Dokter, berapa lama kalau tidak makan? Seminggu ya. Saya pernah hadir di seminar, katanya nih, kalau tidak makan, tidak minum, itu seminggu itu tidak bisa bertahan. Tapi kalau tidak makan masih minum, itu katanya bisa lebih dari seminggu katanya. Tapi jangan dicoba ya, jangan dicoba. Biasanya orang yang mogok makan dia sudah ngitung. Memang mogok makan tapi masih minum gitu. Karena mogoknya juga mogok makan. Tidak makan gitu seminggu tapi masih minum susu gitu. Mogok makan. Nah, itu jasad kalau tidak dipenuhi kebutuhannya bermasalah. Kemudian yang kedua, akal. Manusia diberi akal oleh Allah, punya kebutuhan. Apa? Makan, minum? Bukan. Kebutuhan akal itu ilmu. Seperti halnya jasad, kalau akal tidak disuplai kebutuhannya, maka akal pun akan lemes. Lama-lama mati. Bagaimana akal yang lemah? Yang kurang suplai asupan ilmunya? Dia bodoh, sulit, susah membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, kalau akalnya sampai mati, sehari, 2 hari, sebulan, setahun, 2 tahun tidak pernah mempelajari ilmu, mati. Apa? Tidak bisa lagi membedakan mana benar, mana salah, mana yang hak, mana batil. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan ya kita berkumpul seperti ini antara lain memenuhi kebutuhan akal kita. Amin. Lamun saur sepuh mah ya sasieun sabeunyeureun lah, mudah-mudahan aya manfaatna. Kemudian ruh. Ketika ditanya tentang ruh, qul liruh min amri rabbi, katakan ruh itu urusan Tuhan. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Tidak diberi ilmu tentang ruh kecuali hanya sedikit. Hanya ada fenomena ruh ya. Fenomena ruh itu apa? Gelisah, tenang, berani, penakut, optimis, pesimis, itu fenomena keruhanian. Apa kebutuhan ruh? Kebutuhan ruh itu adalah berzikir kepada Allah, banyak mengingat Allah. Rohani yang apa? Rohani yang sehat itu fenomenanya apa? Tenang, ya. Apa? Optimis, berani. Nah, itu rohaninya sehat. Tapi kalau rohaninya sakit, ya, kurang dikirnya kepada Allah, kurang keimanannya, kurang keyakinannya kepada Allah, serba apa? Serba khawatir. Kemudian gegana, gelisah, galau dan merana. Ada nggak di RSOP gegana? Nah itu fenomena rohani. Jadi kalau orangnya tenang, berani, optimis, itu alamatun min alamatil khair, tanda di antara tanda-tanda kebaikan rohaninya. Kenapa? Karena dia banyak mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah hati menjadi tentram, menjadi tenang. Nah itu ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi jangan apa? Kita hadir di sini karena semata-mata diperintah oleh Pak Dokter. Jangan. Kita punya kebutuhan, ya, kebutuhan ilmu untuk akal kita. Ya insya Allah mudah-mudahan akal kita jadi sehat.
Sehatnya akal itu pintar, tidak bodoh, kemudian mampu membedakan mana benar, mana salah, mana hak, mana batil. Akalnya sehat. Yaitu sebagai pengantar. Kembali ke yang disampaikan di awal, kita membutuhkan hidayah, kita membutuhkan petunjuk. Mengingatkan kembali ya, kalau ada yang akan ditanyakan langsung ya, nggak usah nunggu kapan nih saya diberi kesempatan bertanya, langsung aja lah, acung gitu ya. Saya tugaskan semuanya membuat satu pertanyaan. Ada rewardnya tuh yang di keller gitu. Satu pertanyaan, satu konsumsi. Apa tanda orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah? Pertama, petunjuk itu sendiri sebagai hudan itu adalah Quran. Ya. Berarti tanda orang yang mendapatkan petunjuk itu dia tidak jauh dari Quran. Dia suka membaca Quran, dia berusaha untuk memahami Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini adalah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya, semuanya kebenaran. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, jadi tidak jauh dari Quran. Tanda orang yang mendapatkan hidayah itu. Kalau televisi, umpamanya merek apa ya? Samsung. Umpamanya televisi merek Samsung ya, umpamanya dibuat oleh PT apa? Ya PT Samsung lah, namanya Polytron. Samsung. Nah, supaya menggunakan televisi bermerek Samsung ini baik, ya, ada buku manual, manual buku pedoman, buku petunjuk. Buku petunjuknya harus dari mana? Harus dari Samsung. Ya. Kalau umpamanya bukan dari Samsung, dari yang lain, ya bisa jadi apa? Jaka sembung main ding dong, tidak nyambung dong. Gitu. Itu kata anak-anak. Kata saya juga barusan begitu. Cakep, gitu biasa nama gitu. Lambat lah sih Kang Asep. Nah, begitupun Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Al-insan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah lah yang menciptakan manusia, kita. Berarti yang tahu persis manusia siapa? Allah. Berarti buku pedoman yang paling tepat untuk manusia harus dari siapa? Harus dari Allah. Itulah Al-Quran sebagai Al-Huda. Al-Quran sebagai pedoman. Manual book kita itu. Jadi kalau ingin baik gitu ya, ingin sesuai dengan tujuan diciptakannya, gunakan itu manual bukunya, Al-Quran. Dibaca, dipahami, dilaksanakan. Sebenarnya ada 5 ya kewajiban kepada Quran: tilawatan, fahman, amalan, dakwatan, hifdon. Membaca, memahami, mengamalkan, mendakwahkan, menghafal. Ya, menghafal. Ada yang suka menghafal di sini? Insya Allah ada lah ya. Insya Allah ada. Itu. Jadi di antara tanda orang yang mendapatkan hidayah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Kemudian apa? Orang yang ciri orang yang mendapatkan hidayah itu dia
beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Apa yang gaib itu? Yang tidak terlihat. Jadi kalau secara simpel, yang gaib itu apa ya? Yang tidak terlihat gitu. Kemudian yang kedua, yang sudah lalu dulu gitu, yang tidak terlihat oleh kita. Kemudian yang akan datang, itu kan perkara-perkara gaib. Meyakini ada perkara-perkara yang gaib, ada surga, ada neraka, ada alam kubur, ada malaikat, ya, ada setan dari bangsa jin, ya. Kemudian ya hal-hal yang gaib yang lain. Juga kalau kita dijanjikan pahala oleh Allah, itu terlihat atau tidak? Gaib atau tidak? Gaib atau nyata? Gaib itu pahala itu. Tadi kan kita sholat berjamaah nih, kan pahalanya 27 derajat. Terlihat tidak yang 27 derajat itu? Tidak. Tapi nanti ya, yang namanya pahala itu akan terlihat, akan tidak gaib lagi, tidak abstrak lagi, tetapi real, nyata. Ada hadis itu, ketika seorang berada di alam kubur, ternyata ada yang menyertai, ya. Kalau laki-laki disertai dengan laki-laki yang tampan. Ini ahli kuburnya bertanya, siapa engkau? Aku adalah amal solehmu ketika di dunia. Jadi tidak abstrak lagi. Kemudian ada yang seperti apa? Ada yang seperti burung berbaris gitu, ya, pahalanya. Nah, hanya ketika kita masih di dunia, pahala ini masih gaib. Orang yang yakin beriman kepada perkara yang gaib, berarti dia yakin kepada janji-janji pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya pahala sholat berjamaah 27 derajat. Karena dia mengimani, karena dia yakin, maka bersemangat untuk sholat berjamaah di masjid. Itu buktinya bahwa dia yakin iman kepada perkara yang gaib. Adanya surga, adanya neraka. Nah, dia lebih memperbanyak amal soleh dibandingkan dengan amal salah. Kenapa? Takut ditempatkan di neraka. Menginginkan surga. Padahal surga itu belum pernah dilihat. Neraka itu belum pernah dilihat. Ada hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala bertanya, kenapa hambaku rajin beribadah? Ya Allah, dia menginginkan surgamu. Kemudian, apakah dia pernah melihat surgaku? Oh, belum. Kemudian kenapa dia menjauhi dosa maksiat? Kenapa? Dia takut dengan nerakamu. Apakah dia pernah melihat neraka? Belum. Nah, kemudian kata Allah, katakanlah bahwa dia itu adalah calon penghuni surga. Artinya apa? Dia ini beriman kepada perkara yang gaib. Kemudian ciri yang berikutnya orang yang mendapatkan hidayah itu adalah mendirikan sholat. Mendirikan sholat. Ada orang yang sholat itu merasa wajib, pernah disampaikan kalau tidak salah. Ini masih berat. Ada tahapan kedua apa? Dia merasa butuh. Nah, kalau butuh itu lebih ringan. Dan ada tingkatan yang paling bagus apa? Sholat itu nikmat. Apakah kita sudah sampai kepada ketika sholat nikmat? Mudah-mudahan pernah. Mudah-mudahan kita pernah. Dan itu kalau sampai ke makom ya, tingkatan itu harus dipertahankan. Sehingga sholat itu kita merasa nikmat.
Kemudian waktu sholat ditunggu-tunggu gitu. Oh hebat itu. Kan ada yang menunda-nunda sholat, ada kan yang begitu? Nah ini ya khawatirnya termasuk fawailul lil musolli, celaka orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang sholat itu dilalai-lalai ya. Dan naudzubillah ada yang dipanggil sholat dia tidak sholat, naudzubillah. Kemudian ada yang yang termasuk kategori afdol, mendapatkan keutamaan. Afdolus sholat fi awali waktu. Keutamaan sholat itu ada di awal waktu. Jadi setelah mendapatkan panggilan adzan, ya bersegera untuk sholat. Ya, kita mendapatkan keutamaan. Apakah ada yang lebih dari itu lebih bagus? Ada. Yang tadi intidorus sholat, menunggu-nunggu datangnya waktu sholat. Kok belum terdengar adzan ya? Wah hebat. Sedang apa Pak? Sedang nunggu waktu sholat. Begitu ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo Pak, sudah ada. Tanggung nih. Ayo itu mah di tempat lain, di sini enggak jauh beda. Siapa? Pak Aep? Tenang Pak Aep. Mana Pak Aep mana? Pak Aep tenang. Kalau gini Pak Aep, kalau nunjuk itu 3 itu ke sini sebenarnya. Nah, kalau nunjuk Pak Aep sebenarnya 3 ke dirinya. Begitu ya. Silakan Bu. Nah, saya dari tadi nunggu ini. Mangga Bu, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, mau nanya ini bingung nih, gimana ya caranya? Saya juga menjawabnya bingung nih. Mau mulainya. Tadi kan Pak tadi hidayah petunjuk ya. Iya betul. Tapi yang ini maksudnya kalau tadi seandainya Al-Quran itu dari Allah kan. Iya betul. Ini di luar yang ini ya Pak Ustaz, maksudnya apakah juga disebut hidayah gitu. Jadi pada saat kita melakukan suatu hal yang sebetulnya, contoh nih mau sholat tahajud gitu. Oh iya. Ada kadang-kadang tuh malas gitu. Saya pernah merasakan mulai kayak gitu tuh tiba-tiba tuh setiap jam 2-3 itu mesti ada, tadi nggak ada nyamuk gitu, terus ada nyamuk gitu. Iya. Tapi kadang-kadang memang setan suka gitu ya. Ya udahlah merem lagi gitu. Tapi nanti dihitung lagi sama nyamuk. Sampai akhirnya berkali ngapain sih nggak ada nyamuk gitu. Kok ada nyamuk? Terus saya akhirnya mikir, wah ini waktunya ini kok berat banget ya. Berangkat setelah kena air wudhu ya akhirnya sholat juga gitu. Alhamdulillah. Maksudnya apakah hal seperti ini juga petunjuk? Terus seperti yang tadi juga, seandainya kita sudah bekerja gitu, terus mendekati ini, pekerjaan sebetulnya masih banyak, tiba-tiba entah salah, entah ngantuk, entah apa, saya kadang-kadang merasa, ya udah petunjuk ini udah mau dekat, ngapain juga masih melek-melek mau konsen lagi, padahal ini sudah mendekati azan. Apakah hal-hal yang seperti itu yang sering saya mengalami di lain-lain yang seperti itu tuh sering, dan saya anggapnya, oh ya ini petunjuk hidayah dari Allah untuk kita segerakan itu dengan melalui hal-hal yang tadi itu. Apakah itu sama dengan hidayah tadi Pak Ustaz? Iya. Wah luar biasa ini pertanyaannya. Saya bingung menjawabnya. Terima kasih Bu. Pertama sebelum menjawab ya sambil saya mikir. Ketika orang bangun tidur, ya, ketika tidur itu diikat dengan 3 ikatan. Ya. Ketika dia bangun, ya, kemudian membaca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Terbuka ikatan yang pertama. Siapa yang mengikatnya? Setan. Nah, ketika baca doa terbuka. Ya. Tapi masih ada 2 ikatan lagi nih. Masih kuat, harus dibuka. Pergilah ke air, berwudulah, maka terbukalah ikatan yang kedua. Nah, semakin ringan tuh, semakin segar. Tapi masih ada potensi untuk nggak boleh dak dewa ya, bantal ada dahan gitu.
Ya, buka HP. Yang ketiga, sholat minimal sholat sunat. Waalaikumsalam. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Karena Pak Cahya sudah datang, kita mulai ya. Pak Ustadz udah kenal sama saya. Oh, ada pembisik. Ya. Jadi begitu. Ketika kita tidur, ya, diikat oleh setan 3 ikatan. Begitu bangun baca doa, terlepas 1 ikatan. Kemudian wudhu, terlepas ikatan yang kedua. Sholat 2 rakaat, terlepaslah semua ikatan. Maka kita seger, gitu. Begitu. Apakah semacam nyamuk ataupun apa, kadang-kadang batuk, gitu ya, kadang-kadang apa? Apakah itu juga hidayah? Ya, kalau menurut saya itu bagian dari dukungan. Ya, supaya kita apa? Mau beribadah. Kadang-kadang kan ingin ke air gitu, ingin buang air kecil gitu. Atau kadang-kadang mules. Nah, tergantung kita menangkapnya seperti apa. Itu kan ayatun min ayatillah. Itu kan ayat-ayat Allah itu. Apakah kita membacanya biasa-biasa saja? Oh, ini ke air, begitu selesai ke air tidur lagi gitu. Berarti membacanya biasa. Tetapi kalau seperti ibu tadi membacanya itu mendalam. Ya. Oh, ini nyamuk, oh bisa jadi ini adalah peringatan dari Allah. Itu bagus itu. Berarti setiap fenomena, setiap yang mengenai dirinya sampai pikirannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah kalau dalam Al-Quran itu yang dikatakan ulul albab. Jadi pandai membaca ayat-ayat Allah. Baik ayat kauniyah maupun ayat qauliyah. Baik ayat tertulis maupun tidak tertulis. Jadi semua ciptaan Allah ini kan ayat. Saya jadi ingat gini. Dulu ada lagu anak-anak itu melihat ciptaan Allah gitu ya, atau melihat alam sampai gitu kepada Sang Pencipta. Lagu anak-anak dulu itu kan pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, pelukismu agung siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Tuh sampai kepada Allah. Itulah cara membaca. Ya. Membaca nyamuk, ingat kepada Allah. Membaca fenomena, aduh, mules, ingat kepada Allah. Ini bisa jadi ini. Bisa jadi Bu, itu nyamuk bukan sembarang nyamuk. Bukan pantun. Bisa jadi itu malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mungkin saja kan? Kemudian ketika ada kejadian apa gitu ya, kemudian mengingatkan kita yang tadinya tertidur jadi terbangun gitu. Apapun itu kejadiannya, bisa jadi kalau ketika kita berpikir ya, bahwa itu adalah salah satu ayat dari ayat-ayat Allah, berarti ya kita berpikirnya itu bagus gitu. Ya. Mungkin yang bisa saya jawab begitu ya. Kalau tidak puas, memang saya bukan alat pemuas saya. Nanti diedit ya Pak Asep, jangan ini. Iya. Sebelum tayang. Itu kan live. Nanti terjerat undang-undang kita, enggak ya? Enggak lah ya. Pengalaman tanggung jawab panitia. Begitu ya. Jadi kembali ke tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah ya, iman kepada yang gaib, kemudian mendirikan sholat. Kemudian apa? Menginfakkan sebagian rezeki yang dia terima. Nah, berarti dia mendapatkan hidayah. Mau berbagi. Itu dalam perintahnya itu bukan masalah besarnya, tapi maunya berbagi.
Kalau nggak salah pernah saya sampaikan ya, setiap pagi ada 2 malaikat yang berdoa. Ya. Malaikat yang pertama, ya Allah, beri ganti orang yang berinfak. Kemudian malaikat yang kedua berdoa, ya Allah, berikan kebangkrutan. Bangkrutkan orang yang menahan hartanya tidak mau berinfak. Berarti infak itu kapan? Harus setiap hari itu. Ya. Jadi ya kita harus berlatih berinfak setiap hari. Bersedekah. Ya, siapkanlah kotak infak di rumah gitu ya. Misalkan diisi berapa sen ya silahkan kan. Bukan masalah besarnya. Pas seminggu sekali dibuka gitu, dibawa untuk sholat Jumat atau ke majelis taklim gitu. Kita infak. Ya. Oh silahkan Pak, supaya jelas pakai ini Pak. Nggak usah. Enggak, ayo. Baik, nanti ya Mbak, saya dulu ya. Oh siap. Iya. Kalau hidayah itu dicari, dijemput atau ditunggu. Atau mungkin kalau istilahnya ilham itu kayak jodoh itu. Jodoh itu dicari atau ditunggu. Ya. Saya malah tertarik jodohnya Pak. Hidayah. Jadi ada hidayatul ilmi. Hidayah berbentuk ilmu. Ilmu itu hidayah. Kita yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, itu dapat hidayah itu. Kita membaca Quran, diberi pemahaman, itu hidayah. Kemudian apakah tadi harus dicari, apakah cukup ditunggu, atau gimana tadi Pak? Sudah segitu ya? Nah, jadi ya. Nah, suka ada yang mengatakan, mohon maaf, mungkin saya belum dapat hidayah. Ya, mungkin belum datang rasa kekuatan ingin melaksanakannya, gitu ya. Bisa jadi dia sedang mengumpulkan niat, gitu. Oh, saya mungkin belum dapat hidayah. Nah, itu yang perlu diluruskan. Karena ya bisa jadi hidayah ilmu dia sudah dapat. Ada yang mengajak juga dia apa? Hidayah. Ya. Nah, kemudian membaca Quran, membaca buku itu hidayah. Ada hidayatul ilmi, ada hidayatul taufik. Makanya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres itu ya. Nah, hidayah taufik itu keinginan kuat untuk melakukan. Umpamanya awalnya seorang muslimah belum menutup aurat umpamanya. Kemudian ada keinginan kuat, bismillah besok ingin menutup aurat secara komitmen konsisten. Kemudian yang tadinya tidak berkerudung kemudian berkerudung. Nah, itu diantaranya taufik, keinginan kuat. Jadi kadang-kadang ada datang taufik seperti itu. Tapi sesungguhnya taufik itu Allah berikan karena memang ada kebaikan yang dia lakukan. Ya. Nah, karena ada kebaikan maka Allah berikan. Ya, berupa taufik, berupa petunjuk, berupa kemudahan, berupa jalan. Nah, jadi seperti itu. Ada kausalitas, ada hubungan sebab akibat. Makanya ya ikhtiar harus dilakukan, ya, usaha untuk mendapatkan hidayah itu. Dan bisa jadi ketika ikhtiar itu kita juga dapat bonus, ya. Dapat tadi taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya tidak pernah ataupun jarang sholat sunat duha umpamanya, tiba-tiba saya ingin disiplin, konsisten, dawam untuk sholat sunat duha. Nah, itu dia dapat taufik, ya. Hidayah ilmunya dia sudah dapat. Bahwa ada sholat sunat duha, ada sholat sunat tahajud, ya Bu ya. Tapi banyak yang tidak melaksanakan. Hidayah ilmunya sudah dapat, tapi hidayah taufiknya belum. Begitu. Berkaitan dengan jodoh, apakah harus dicari? Harus dijemput kayaknya ini. Jadi begini, saya ingin
berbicara dari sisi yang lain. Karena bisa jadi di sini ada yang belum menikah ya. Oh banyak. Oh banyak. Ya banyak. Tapi kelihatannya udah usia-usia menikah ini. Ini salahnya di mana Pak Ibu? Oh, belum dapat hidayah. Belum dapat hidayah. Ya. Jadi beginilah. Saya dari sisi yang lain. Ibadah, sholat yang 4 rakaat, mulai dari wudhu, sholat, wirid, itu kira-kira butuh berapa menit? 5 menit cukup? Cepat sekali. Berarti sholatnya dengan kecepatan 80 km per jam. Setengah jam. Ya, cukuplah sholat 5 menit, 10 menit, 1/4 jam cukup ya. Nah, gimana kecepatannya? Kalau puasa berapa jam? Rata-rata 14 jam di kita di tropis ya, Indonesia. Kalau haji berapa hari? Nafar ula, nafar sani, kalau di sananya ya 2-3 hari selesai. Tapi kalau orang Indonesia berangkat ke sana 40 hari. Ya nggak? Ada ibadah yang sangat lama. Apa? Menikah. Ah, itu menikah. Dan kemudian gini, ini satu lagi, sisi yang lainnya lagi. Kewajiban seorang ayah kepada anak, kewajiban seorang ibu kepada anak sudah ada sejak dia belum menikah. Sekali lagi nih, kewajiban ayah, kewajiban ibu kepada anak sudah ada ketika sebelum menikah. Apa? Kalau seorang ayah nih memilihkan calon ibu terbaik buat anaknya. Nah, tuh. Nah, seorang ibu punya kewajiban kepada anak memilihkan calon ayah terbaik buat anaknya. Tuh, ya. Minimal tuh lah guru agama gitu. Soalnya cakep. Gitu ya. Jadi memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini. Masalah ikhtiar yang dikatakan oleh, yang ditanyakan oleh Pak Ibu, apakah ini harus dicari seperti jodoh? Jodoh itu sudah ditentukan oleh siapa? Oleh Allah. Jadi ketika usia kandungan kita 4 bulan, wa nafkhur ruh, ditiupkan ruh, ditetapkan tuh apa? Rezekinya, jodohnya, kemudian ajalnya, itu sudah ditentukan oleh Allah. Nah, ketika kita proses ikhtiar nih, proses ikhtiar ya, PDKT gitu ya, mendekati seseorang, bisa pria mendekati wanita ataupun wanita mendekati pria, itu boleh-boleh saja. Kemudian ternyata setelahnya lama berkenalan, kemudian ingin sampai ke jenjang pernikahan, ternyata tidak jadi. Jadinya itu menikah dengan yang lain. Nah, kita harus meyakini, oh memang bukan jodoh. Jadi jangan susah move on begitu. Oh memang di langit sana, di Lauh Mahfuz, ya dicatatnya bukan dengan saya, tapi dengan dia. Udah cari lagi yang lain, gitu maksudnya. Ya. Jadi ketika kita ikhtiar itu sedang apa? Sedang mengkonfirmasi, ini jodoh saya apa bukan? Ternyata nyambung sampai ke jenjang pernikahan. Oh iya, ini jodoh saya. Kemudian ternyata tidak sampai ke pernikahan, padahal sudah berkorban, sudah habis pulsa berapa gitu ya, sudah habis bensin berapa, sudah raktir berapa gitu, tidak jodoh umpamanya. Ya itu, ya jangan susah move on. Memang ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha ikhtiar mengkonfirmasi jodoh kita atau bukan. Begitu ya. Ada lagi, mana? Nah, ini saya tunggu dari tadi. Ini siapa namanya? Ilya. Oke, mana? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih menyambung tentang Jodoh. Kan jodoh emang sudah. Iya.
jodoh apakah itu suami atau istri? Terus kalau ada yang maaf kalau istrinya lebih dari 2 itu boleh dapat jodoh? Oh iya. Oh iya. Saya jadi bersemangat begini. Sama aja. Tuh, Pak Ipung juga bersemangat ini. Pak Ustadz, nanti nyambut saya ya. Siap, siap. Pertanyaan sangat penting. Ya, antrian kedua. Ini berkaitan dengan jodoh. Jadi lupa pertanyaannya ini. Apa? Oh, beristri 2 ya. Iya. Tenang Ustaz, tenang. Bagaimana? Apakah yang dikatakan jodoh itu siapa? Yang sudah jelas menjadi suami, yang jelas menjadi istri. Itulah jodoh kita. Ya. Kalau umpamanya baru pra pernikahan itu bukan jodoh. Tapi kalau sudah akad, ya, gitu. Kalau sudah akad, itulah jodoh. Kalau belum akad, itu belum bisa dikatakan jodoh. Bagaimana kalau yang poli gitu, poli pantai gitu ya? Iya, poli pantai. Apakah itu jodoh juga? Iya. Jadi gini, Allah kan menciptakan pasangan-pasangan ya. Ada siang, ada malam, katanya gitu pasangan itu. Ada apa? Ada laki-laki, ada perempuan, ada hujan, ada panas, ada kemarau. Nah, berpikir pasangan ya, berpikir pasangan itu tidak satu dengan satu, ya. Jadi yang namanya pasangan, molekul air, itu kan pasangan. H2O, 2 atom hidrogen berpasangan dengan 1 atom oksigen. Itulah pasangan. Nah, jadi kalau ada yang 2, 3, itu memang pasangan dan itu jodohnya. Gitu. Ini kameramen juga sampai semangat begini kalau ngomong begini. Ingat tuh ada istri di belakang tuh. Ya, sementara itu dulu ya. Sudah terjawab ya. Ya. Gimana kalau yang cerai? Berarti itu jodohnya sampai di sana, tidak panjang. Nah, sampai di sana. Berarti berakhir juga ibadah pernikahannya ketika dia berpisah. Begitu. Jadi jodohnya hanya sekian tahun. Jadi ibadahnya pun sekian tahun. Begitu ya. Semangat. Cakep. Mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Cahya. Ya, Cahya. Saya tuh cakep. Saya tuh Cahya ilahi. Yang saya tanya ke Ustadz, yang pertama, kan banyak nih kita nih kakek-kakek menikahi gadis. Iya, kakek-kakek nikah gadis. Ya. Itu apakah yang dinamakan jodoh atau itu emang terpaksa atau gimana? Yang kedua, terbaliknya bujang menyukai sama janda yang beranak. Oh iya. Ya, itu apakah jodoh apa emang Terpaksa. Terpaksa juga. Ya. Terbaliknya tadi Yeah. kakek-kakek ke gadis. Kalau yang bujang ke janda apakah itu karena materi, apakah cinta, apakah nafsu? Ya, mohon diterjemahkan. Ya, baik. Nah, luar biasa ini pertanyaannya. Bagaimana nih kalau kakek-kakek menikah dengan remaja, gadis, atau laki-laki lajang menikah dengan janda beranak 5 misalnya ya. Apa ini terpaksa? Apakah ini karena materi? Apakah karena nafsu? Dengan dasar apapun, apakah karena materi
apakah karena nafsu, apakah karena terpaksa, itu semuanya jodoh. Jodoh, semuanya itu jodoh. Hanya ya itu tadi, berjodoh, cara berjodohnya itu kan macam-macam. Ya. Ada yang dijebak gitu. Nah, itu semuanya kalau sudah jadi suami istri itu jodoh. Dan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian ketika dipikir oleh kita itu tidak mungkin ataupun mustahil lah gitunya, tapi terjadi gitu. Ya, terjadi. Ya umpamanya tadi seorang bujangan ya, laki-laki menikah dengan janda gitu. Itu memang jodoh ya. Dan itu sudah ada dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masalah motifnya karena apa? Karena cinta, karena nafsu, karena terpaksa dan sebagainya. Insya Allah kalau diikat dengan akad nikah itu adalah dengan itu proses yang sah. Ya. Jadi dengan pernikahan itu umpamanya gini. Oh ini karena motivasinya karena nafsu. Ya, justru untuk supaya tersalurkan dengan baik, maka diikatlah dengan akad nikah, bukan dengan zina. Itu jadi bagus. Begitu. Ya, justru untuk menyalurkan ya, potensi dan kompetensinya supaya legal dan halal. Gitu. Ya. Kita lanjut dulu ya. Ada lagi yang akan ditanyakan? Lanjut dulu. Kemudian ciri berikutnya orang yang mendapatkan hidayah itu dia beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Kitab Al-Quran, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Ya. Kemudian yang berikutnya ciri orang yang mendapatkan hidayah itu dia beriman kepada hari akhir. Dan ini kan terangkum ya dalam surat Al-Baqarah yang di awal-awal itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Menjadikan Al-Qur'an sebagai huda. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Wa yuqimunas shalah. Dan orang-orang yang mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan atas rezeki yang diberikan sebagiannya diinfakkan. Nah. Waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli. Dan orang-orang yang beriman kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan yang diturunkan kepada sebelum Nabi Muhammad, yaitu kitab-kitab. Wabil akhirati hum yuqinun. Dan kepada hari akhir mereka benar-benar yakin, beriman. Nah, di ujungnya ulaika ala hudam mir rabbihim. Merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun. Dan merekalah orang-orang yang beruntung. Ya. Nah, itulah diantara ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, dikembalikan kembali kepada Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz, Pak Ustadz Dadan Ramdan, Ustadz Udara ya, lebih terkenal di dunia maya kalangan populer dengan sebutan Udara, Ustadz Dadan Ramdan. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita semua, bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita mengenali diri sendiri, mengenal diri kita, bagaimana kita mengenal jasad kita, roh kita, akal kita, dan juga bagaimana dan juga mudah-mudahan
segala perbuatan, tingkah laku, perkataan mencerminkan ciri-ciri orang yang sudah mendapatkan hidayah. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Mari sama-sama kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari kami, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.